Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1337. Ah! Raja Yinsan menjerit dan menghilang setelah terkena kelopak buah persik, dan kelopak buah persik tersebut kembali ke belakang kepala Lian. Tampaknya ketiga kelopak bunga persik yang menyelamatkan jiwa ini tidak dapat dibuang dan dapat didaur ulang. Tepat ketika Lian mengira semuanya sudah berakhir, dia melihat angin gelap keluar dari udara tipis, dan hampir pada saat yang sama, Raja Neraka dari Istana ke-10 berteriak, "Hati-hati!" Lian terkejut dan buru-buru mundur, tetapi angin jahat begitu kencang hingga menerpa dirinya dalam sekejap. Untuk sesaat, Lian merasa dunia berputar, seolah-olah dia akan kehilangan akal sehatnya, dan dia tidak bisa melepaskan tangan ibunya. Sebelum Lian sadar kembali, dia melihat ibunya tersapu oleh angin jahat, dan dia juga ditangkap oleh Istana ke-10 Raja Neraka dan dibawa pergi dari Gunung Yinsan seperti awan dan kabut. Ketika angin jahat menyerang lagi, lelaki besar itu tiba-tiba melompat keluar, memegang sesuatu seperti cermin di tangannya, dan menyalakan lampu tembaga untuk mengusir angin jahat. 10 istana neraka berhenti di kaki Gunung Yin. Saat ini, kondisi Lian sangat buruk. Tubuhnya menjadi tembus cahaya dan sepertinya dia akan roboh kapan saja. Raja Neraka Istana ke-10 mengeluarkan ramuan hitam seukuran kacang kedelai dan menyerahkannya kepada Lian dan berkata, "Ini adalah ramuan yang memperbaiki jiwa. Kamu harus memakannya dengan cepat." Lian juga tahu bahwa situasinya saat ini sangat buruk, jadi dia tidak meragukan pil di tangan orang lain, jadi dia mengambilnya dan menelannya dalam satu tegukan. Benar saja, setelah meminum obat mujarab, saya merasa segar. Selain sedikit pusing, saya merasa jauh lebih baik. Apakah kamu penguasa neraka? Lian bertanya sambil menatap pemuda di depannya. Raja Neraka Istana ke-10 berkata dengan senyuman di wajahnya, "Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini, mari kita bicarakan tentang dirimu sendiri. Kamu dilukai oleh hantu itu, dan bahkan dengan bantuan pil pemecah jiwaku, kamu tidak bisa sepenuhnya lepas dari bahaya. Jika kamu tidak ingin kehilangan jiwamu, maka segeralah kembali, dan jangan kehilangan jiwamu lagi dalam waktu singkat." Petik 2. Tidak, kalau begitu Raja Yinsan menangkap ibuku, aku harus menyelamatkannya dan kembali. Lian segera berteriak, setelah menyaksikan kekuatan Raja Yinsan dengan matanya sendiri, dia takut ibunya akan dimangsa oleh Raja Yinsan. Dia tidak hanya akan mati secara tidak adil, tetapi dia juga akan kehilangan reinkarnasi selamanya. Jangan khawatir, Raja Yinsan baru saja terluka olehmu. Ibumu akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Saya jamin ini. Selain itu, saya akan menemui Anda dan berdiskusi dengan Anda bagaimana menghadapi Raja Yinsan. Petik 2. Raja Neraka Istana ke-10 berkata dan mendorong Lian, dan Lian terbang tak terkendali, terbang kembali ke hotel dan jatuh ke tubuhnya. Tidak mau. Lian menjerit dan menemukan bahwa dia telah kembali. Retakan. Penyihir wanita itu mendobrak pintu dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu terlihat sangat lemah sekarang?" Lian berlumuran keringat dan pakaiannya sudah basah kuyup, tapi dia tidak mempedulikannya dan berteriak kepada sang penyihir, "Cepat. Aku menemukan ibuku. Dia dalam bahaya sekarang. Cepat dan biarkan jiwaku meninggalkan tubuhku, aku akan menyelamatkannya. Bolehkah kamu berpenampilan seperti ini sekarang?" Enchantress bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Jangan khawatir, lakukan saja apa yang aku katakan." Lian berkata dan melemparkan bel pemanggil jiwa kepada sang penyihir. Sang penyihir ragu-ragu sejenak setelah mengambil bel pemanggil jiwa, dan kemudian mengguncangnya dengan lembut. Terdengar suara dang yang tajam, dan Lian segera merasakan jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Lian merasa seolah-olah jiwanya terperangkap di dalam tubuhnya oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika jiwanya hendak meninggalkan tubuh, tiba-tiba ia ditarik kembali. Istana Neraka ke-10, bajingan. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, menyadari bahwa ketidakmampuannya untuk memisahkan jiwa dari tubuhnya terkait dengan pil pengikat jiwa yang diberikan kepadanya oleh Raja Neraka Istana ke-10. "Suruh Yin Buhui masuk," perintah Lian. Yin Buhui tidak pernah meninggalkan hotel, dia hanya diam di luar dan tidak berani masuk. Setelah menerima telepon Lian, Yin Buhui berlari ke sana. Jiwa meninggalkan tubuh. Yin Buhui mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Pulau, keluarga Nian kami memang memiliki beberapa teknik yang dapat membuat jiwa meninggalkan tubuh, tetapi semuanya berbahaya bagi tubuh. Saya tidak akan menggunakannya di Tuan Pulau. Takut. Berhenti bicara omong kosong, gunakan saja jika aku memintamu. Cepat biarkan jiwaku meninggalkan tubuhku, ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan." Lian menyela kata-kata Yin Buhui. Yin Buhui menjawab tanpa daya, "Oke, tapi saya harus bersiap." Setengah jam kemudian, Yin Buhui mengeluarkan banyak barang dan datang ke kamar Lian, lalu mulai membaca mantra untuk membuat jiwa Lian meninggalkan tubuhnya. Lian melebih-lebihkan keterampilan Yin Buhui dan meremehkan keefektifan pil pembetulan jiwa. Bahkan senjata ajaib tingkat tinggi seperti lonceng pemanggil jiwa tidak dapat membuat jiwa Lian meninggalkan tubuhnya setelah meminum pil pemecah jiwa, apalagi beberapa teknik kecil yang diketahui Yin Buhui. Setelah bolak-balik selama hampir 1 jam, Lian masih belum bisa mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya. "Hei, kamu baik-baik saja?"
Lian bertanya dengan kesal. Yin Buhui terkejut, berlutut di tanah dan berteriak, "Maaf, Tuan Pulau, saya telah mencoba yang terbaik, tetapi karena saya tidak pandai belajar, mohon maafkan saya, Tuan Pulau." Ding dong. Tepat ketika Lian tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin marah, bel pintu tiba-tiba berbunyi di luar pintu. Ini belum subuh, siapa yang akan berkunjung pada jam segini? Lebih penting lagi, Lian melepaskan kesadaran spiritualnya dan melihat, tapi dia tidak tahu siapa yang ada di luar. Lian mengedipkan mata pada Enchantress, yang segera terbang ke pintu dan bersembunyi, siap menyerang musuh kapan saja. Yin Buhui bangkit dari tanah dan berjalan menuju pintu dan bertanya, "Siapa itu?" "Teman lamaku ada di sini, tolong buka pintunya." Suara yang agak kekanak-kanakan terdengar dari luar pintu. "Teman lama." Yin Buhui mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa yang ada di luar pintu, tapi dia mendengar Lian memanggil dengan keras dari belakang, "Cepat buka pintunya." Baru pada saat itulah Yin Buhui menyadari bahwa Lian mengenalnya, jadi dia segera mengambil 2 langkah untuk membuka pintu. Saya melihat seorang pria muda dengan bibir merah dan gigi putih serta seorang pria bertubuh besar dengan wajah kusam berdiri di luar pintu. Begitu melihat 2 orang ini, Yin Buhui langsung teringat pada 2 orang yang disebutkan oleh Lian di Tianshifu. Mungkinkah itu mereka? Tepat ketika perhatian Yin Buhui terganggu, Lian bergegas dan membuka pintu sepenuhnya, berteriak dengan wajah dingin, "Masuk." Istana ke-10 Raja Neraka tersenyum tipis dan berjalan masuk bersama pria besar itu. Setelah berdiri di depan Lian, Istana Raja Neraka ke-10 tersenyum dan berkata, "Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk diketahui oleh teman di balik pintu dan teman lainnya. Jika nyaman, mohon biarkan mereka menjauh selama sebentar." Alis Lian menegang. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat penyihir wanita itu berjalan keluar dari pintu dan berkata, "Siapa kamu? Mengapa saya harus keluar ketika Anda meminta saya keluar?" Raja Neraka dari Istana ke-10 tidak berbicara, dan bahkan tidak melihat ke arah sang penyihir. Mungkin di matanya, sang penyihir bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia melihatnya. Sikap ini membuat Enchantress semakin marah. Lian ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata tanpa daya, "Yaoji, kamu dan Buhui harus keluar dulu. Kamu tidak boleh masuk tanpa perintahku." Bab 1338. Pria besar yang datang dengan 10 istana neraka juga keluar bersama, rupanya ingin memata-mata Enchantress dan Yin Buhui. Di dalam rumah, Lian dan istana neraka ke-10 sedang duduk berhadapan. Pada saat ini, sebuah ide muncul di benak Lian. Sebelumnya, tidak ada yang bisa melihat istana Raja Neraka ke-10 kecuali dirinya sendiri, tetapi sekarang baik Enchantress dan Yin Buhui dapat melihatnya, yang menunjukkan bahwa istana Raja Neraka ke-10 memiliki kemampuan untuk membuat orang lain melihat atau tidak melihatnya. Pertanyaannya adalah, apakah kemampuan melihat pihak lain disengaja oleh Raja Neraka Istana ke-10, atau dia sudah memiliki kemampuan seperti itu? Lian lebih cenderung pada yang terakhir. Sejak dia menjadi anak angkat Ibu Suri, dia bisa melihat hantu seperti hitam dan putih, dan melihat istana neraka ke-10 adalah hal yang normal. "Saya ingin meminta bantuan Anda." Istana ke-10 Raja Neraka mengambil inisiatif untuk memecahkan kebuntuan. "Saya tidak pernah menyangka bahwa Pangeran Neraka yang Agung akan membutuhkan bantuan dari orang seperti saya." Lian bercanda. Raja Neraka dari Istana ke-10 tidak merasa kesal dan berkata sambil tersenyum, dengan perintah Ibu Suri di tangan, "Kamu bukanlah siapa-siapa. Tahukah kamu bahwa aku memiliki perintah Ibu Suri?" Lian terkejut. Dia tidak pernah membeberkan perintah Ibu Suri di depan Istana Neraka ke-10. Raja Neraka Istana ke-10 menjawab, "Jangan khawatir. Saya cukup beruntung bisa menyaksikan perintah Ibu Suri ketika saya masih sangat muda. Oleh karena itu, ketika saya melihat cahaya giok yang memancar dari Anda, saya tahu bahwa Anda memegang perintah ini. Lainnya tidak bisa melihat urutan ini sama sekali. Ringan. Jadi itu saja." Lian tiba-tiba menyadari bahwa saksi yang disebutkan oleh Istana Raja Neraka ke-10 sangat rahasia. Faktanya, hubungan antara dia dan Ibu Suriling lebih dari itu, jika tidak, tidak akan ada Yu Guang yang dia kenali Ibu Suriling. Tapi orang lain bahkan tidak bisa melihatnya juga. Raja Neraka Istana ke-10 melanjutkan, "Selain itu, sebenarnya, saya masih seorang Raja Neraka yang masih magang, bukan penguasa neraka seperti yang Anda katakan. Oleh karena itu, Anda cukup memanggil saya dengan nama saya, Lisan." Lisan sebenarnya memiliki nama keluarga yang sama denganku. Lian bergumam di dalam hatinya. Melihat betapa tulusnya Istana Raja Neraka ke-10, sikapnya sedikit membaik dan bertanya, "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" "Tangkap Raja Gunung Yin," kata Lisan kata demi kata. "Raja Yin-san." Ketika Lian menyebut hantu tua ini, dia mengepalkan tinjunya dengan amarah di wajahnya. "Kalau begitu kamu harus memberitahuku siapa Raja Yin-san dan mengapa dia bisa mendominasi gunung dan menjadi raja di kota hantu. Dan tampaknya bahkan kamu, calon Raja Neraka, bukanlah tandingannya." Lisan terbatuk-batuk dan berkata, "Ini semua adalah kelalaian kita di dunia bawah. Raja Yin-san awalnya adalah agen hantu, tetapi sebuah kecelakaan menyebabkan informasinya hilang dalam file hantu. Tanpa agen hantu, Raja Yin-san tidak dapat terus menjadi agen hantu, dan pada saat yang sama, dia tidak dapat bereinkarnasi, jadi dia tinggal di Gunung Yin-san di sebelah barat kota hantu. Setelah bertahun-tahun dibaptis oleh roh Yin, tingkat kultivasi Raja Yin-san semakin besar.
Ditambah dengan fakta bahwa ia kadang-kadang memperoleh seni menelan jiwa Yin, situasi saat ini telah muncul. Ketika kami menyadari kesalahan ini dan ingin memperbaikinya, kami menemukan bahwa Raja Yin San jauh lebih berkuasa dari yang kami bayangkan. Oleh karena itu, kami ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, jika tidak, dunia bawah akan berada dalam kekacauan. Petik 2. Apa hubungannya perkataanmu denganku? Lian merasa sedikit tidak senang. Kesalahan yang kamu buat di dunia bawah menyebabkan situasi saat ini. Tidak apa-apa jika aku tidak menyelesaikan masalah denganmu. Lisan berkata dengan tenang, aku tahu Raja Yin San menangkap ibumu. Dia terluka dalam pertempuran tadi malam. Ini adalah saat ketika Yin Hun perlu memulihkan kekuatannya. Jika kamu tidak membantuku, maka... Cukup. Lian berteriak keras. Ketika dia menyebut ibunya, dia kehilangan kendali atas emosinya. Dia menarik napas dan berkata, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Lisan berkata, saya ingin Anda pergi ke Gunung Yin sekarang dan menemukan prasasti Yin. Raja Gunung Yin melekat pada prasasti Yin itu. Selama Anda menemukan cara untuk memecahkan prasasti Yin itu, saya akan melakukan sisanya. Sederhana sekali. Lian mengerutkan kening dan menatap Lisan. Lisan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Kekuatanku terbatas pada siang hari. Bahkan jika aku dapat menemukan monumen Yin, aku tidak dapat menghancurkannya. Itu sebabnya aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Lian memikirkannya dengan serius. Jika dia menunggu sampai malam untuk meninggalkan tubuhnya lagi, dia tidak akan bisa menandingi Raja Yin San karena budidayanya yang terbatas. Jika benar seperti yang dikatakan 10 istana neraka, selama Anda menghancurkan monumen Yin, Anda dapat menjatuhkan Raja Yin San, itu bukan ide yang buruk. Aku bisa membantumu, tapi ada syaratnya. Lian berkata dengan suara yang dalam. Lisan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, selama kamu membantuku kali ini, aku dapat memastikan ibumu baik-baik saja, dan aku juga dapat meminta instruksi atasan untuk memperpanjang hidupnya. Benar-benar ada cacing gelang di perutku. Aku sudah tahu segalanya bahkan sebelum aku mengatakan apapun. Dan milik ayahku. Lian menambahkan. Wajah Lisan terlihat sedikit jelek. Sepertinya memperpanjang umur seseorang juga merupakan hal yang sulit baginya. Tapi setelah ragu-ragu, dia masih mengangguk dan berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Adapun berapa lama itu akan terjadi. Dapat diperpanjang, saya tidak bisa mengatakannya. Lian juga tahu bahwa Raja Neraka Magang tidak memiliki otoritas sebesar itu, jadi dia tidak mempermalukan pihak lain. Ngomong-ngomong, kamu membunuh Tuan Zhang, kan? Lian tiba-tiba bertanya. Lisan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya hal biasa. Zhang Xiaoxi berkolusi dengan hantu untuk mengganggu tatanan dunia bawah, dan kematiannya juga sudah ditakdirkan. Tidak ada yang bisa saya tolak ketika saya mengatakan ini. Seperti kata pepatah, Raja Neraka ingin kamu mati pada jam ketiga, siapa yang berani menahanmu sampai jam kelima? Sebagai magang Raja Neraka, apakah Anda memerlukan alasan untuk membiarkan seseorang mati? Batuk. Lian terbatuk ringan dan bangun, berpikir akan lebih baik bersikap baik kepada pangeran neraka kecil ini. Meski aku mengandalkan statusku sebagai anak angkat Ibu Suri, pihak lain tidak berani melakukan apapun padaku, tapi bagaimana jika aku mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitarku? Kamu terlalu banyak berpikir. Kami di dunia bawah juga mengikuti aturan. Bahkan sebagai penguasa neraka, kami tidak bisa menyalahgunakan kekuatan kami. Kami tidak akan membiarkan seseorang mati begitu saja. Semuanya tergantung sebab dan akibat. Cacing gelang ini benar-benar mengetahui segalanya. Lian sangat meragukan apakah Lisan bisa membaca pikiran. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui semua yang dia pikirkan? Jika kamu merasa nyaman, bangunlah dan pergilah ke Xishan sekarang. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin buruk keadaan ibumu. Lisan berdiri dan berkata, anak ini benar-benar tahu cara memanipulasi orang. Lian bergumam dalam hatinya bahwa pihak lain tahu bahwa dia sangat mengkhawatirkan keselamatan ibunya, jadi dia menggunakan ini untuk membuatnya bekerja. Sudahlah. Lian mengira itu demi kebaikan ibunya, jadi dia tidak berdebat dengan Raja Neraka Istana ke-10. Pada saat Lian menjelaskan kepada Yao Ji dan Yin Buhui apa yang akan dia lakukan, Raja Neraka Istana ke-10 dan pengawalnya telah menghilang, dan tidak diketahui apakah mereka telah pergi ke Gunung Yin terlebih dahulu. Pada siang hari, kota hantu menghilang, dan terjadi pemandangan lain di Gunung Yinsan. Tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh Raja Fu dari Gunung Yinsan. Lian hanya datang ke tempat di mana Raja Fu Yinsan muncul pada malam hari, namun tidak mudah untuk menemukan monumen Yin yang disebutkan oleh 10 istana neraka. Bab 1339. Yin Buhui memegang kompas di tangan kirinya dan penguasa pencari naga di tangan kanannya. Dia berdiri di atas batu besar dan berteriak, Tuan Pulau, menurut posisi saya, monumen Yin seharusnya ada di sini. Turun. Perintah Lian. Setelah Yin Buhui melompat turun dari batu, Lian memukul batu itu dengan telapak tangan Tathagata. Dengan suara, ledakan, seperti ledakan bom, batu besar itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan runtuh ke segala arah, memperlihatkan sebuah lubang dengan diameter kurang dari 2 kaki di bawahnya, dengan hembusan angin dingin keluar dari lubang tersebut. Yin Qi yang kuat. Seru Yin Buhui dengan ketakutan.
Lian mengeluarkan tongkat neon dan melemparkannya ke dalam, dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya adalah makam kuno. Ada tangga batu di bawahnya, dan sulit untuk melihat dengan jelas lebih jauh ke bawah. Sepertinya monumen Yin ada di dalam. Sang penyihir berdiri di samping dan berkata, "Tuan Pulau, saya akan turun dan menjelajahi jalannya dulu." Yin Buhui mengeluarkan lampu dan berkata, "Tidak, aku akan turun sendiri. Kalian berdua tetap di luar agar jika terjadi sesuatu, kalian akan dijaga." Lian memberi perintah dan melompat dari lubang, menuruni tangga. Setelah berjalan sekitar 20 meter, sebuah pintu batu yang berat muncul di depan. Dulu, gerbang batu seperti itu bisa menghalangi perampok makam, tapi bagi master seperti Ang Li, itu tidak ada gunanya. Lian meletakkan telapak tangannya di pintu dan mengerahkan sedikit tenaga, menghancurkan pilar di belakangnya dan mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Makamnya tidak terlalu besar, ada sebuah loh batu setinggi 2 meter yang berdiri di tengahnya. Tulisan di atasnya sudah sangat lapuk sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apa yang tertulis di dalamnya. Berdiri di sana, Lian dapat merasakan bahwa loh batu ini adalah benda paling menyeramkan di seluruh makam. Ini seharusnya menjadi monumen Yin yang disebutkan oleh 10 istana neraka. Lian bergumam dalam hatinya, mengangkat tangannya dan memukul monumen Yin. Terdengar suara, bang, yang teredam. Telapak tangan Lian dapat menghancurkan bebatuan setinggi lebih dari 10 meter, namun ketika menghantam monumen Yin, ia hanya berguncang, namun tetap berdiri di sana dengan utuh. Sajak, Lian diam-diam terkejut. Saat telapak tangannya bersentuhan dengan monumen Yin tadi, tanda jelas muncul di monumen itu. Bang! Lian mencoba lagi, dan benar saja, rune itu muncul lagi. Setelah identifikasi yang cermat, Lian memastikan bahwa monumen Yin di depannya sebenarnya terbuat dari batu formasi besar, dan ada formasi tersembunyi yang tersembunyi di bawah batu formasi tersebut. Siapa yang akan memasang jebakan tersembunyi di sini untuk menekan sesuatu? Lian bingung, mengetahui jika dia menghancurkan monumen Yin ini, pasti akan menyebabkan kerusakan pada formasi di bawahnya. Panggilan. Tepat ketika Lian ingin mempelajari monumen Yin dan formasi tersembunyi secara mendalam, angin kencang tiba-tiba bertiup dari monumen Yin. Lian terkejut dan mundur ke sudut. Terjadilah ledakan. Angin Yin disebarkan oleh telapak tangan Lian, tetapi sesosok manusia mengembun di depan monumen Yin. Itu adalah Raja Yin San yang dia lihat tadi malam. Siapa yang berani masuk ke gua Raja Yin Sanku? Raja Yin San berteriak keras, matanya tertuju pada Lian dan berteriak. Menurutku siapa itu? Ternyata kamu nak. Memang benar ada jalan menuju surga tapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka dan kamu masuk saja ke neraka. Menderita kematian. Panggilan. Segera setelah Raja Yin San mengambil tindakan, dia melihat angin kencang bertiup dari luar ruangan. Pria besar di sebelah Raja Neraka di Istana ke-10 bergegas keluar dan mulai bertarung dengan Raja Yin San. Raja Yin San terluka kemarin dan masih terjerat oleh orang besar itu, tidak bisa melarikan diri. Raja Neraka dari Istana ke-10 juga muncul di samping Lian saat ini dan memerintahkan Lian, saya akan menahannya, dan Anda harus menghancurkan monumen Yin terlebih dahulu. Monumen Yin itu sangat aneh. Terbuat dari batu formasi, dan terdapat jebakan besar yang tersembunyi di bawahnya. Saya khawatir penghancuran monumen Yin akan mempengaruhi formasi. Lian buru-buru menjelaskan situasi di depannya secara singkat. Aku tidak bisa mengkhawatirkan hal itu lagi. Ayo kita kalahkan Raja Yin San dulu. Li San, Raja Neraka dari Istana ke-10, berteriak, dan kemudian menambahkan setelah jeda sebentar. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan ibumu? Dia terjebak di monumen Yin. Hanya dengan menghancurkan monumen Yin dia bisa diselamatkan. Selain itu, jika Raja Gunung Yin dibebaskan, saya tidak dapat menjamin apa yang akan dia lakukan terhadap ibumu. Alis Lian menegang, memikirkan adegan di mana Raja Yin San melahap hantu tadi malam. Jika Raja Yin San dibebaskan kali ini, dia pasti akan menyerap hantu untuk memulihkan kekuatan fisiknya, dan ibunya mungkin akan mendapat masalah saat itu. Karena sangat ingin menyelamatkan ibunya, Lian tidak berpikir terlalu banyak. Dia menggunakan kekuatan bintang dan memukul monumen Yin dengan telapak tangannya. Terdengar suara, letupan, yang keras, dan rune itu berkedip lagi, tetapi langsung dikalahkan oleh kekuatan telapak tangan Lian, dan kemudian monumen Yin hancur dan terciprat kemana-mana. Hampir di saat yang bersamaan, angin gelap bertiup dari monumen Yin. Hantu itulah yang terperangkap di sini tadi malam, dan Ibu Li ada di antara mereka. Semua hantu ini adalah hantu baru. Mereka sangat bodoh dan tidak tahu bagaimana cara melarikan diri setelah dibebaskan. Mama. Lian menjerit dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan ibunya tetapi sia-sia, baru kemudian dia menyadari bahwa dia sekarang berada dalam tubuh fisik dan dapat melihat tetapi tidak dapat menyentuh hantu ibunya. Raja Yin San ditekan oleh Li San dan orang besar pada saat yang sama, dan dia sudah berada dalam posisi yang dirugikan. Ketika dia membuka mulutnya dan menyedotnya, beberapa jiwa Yin memasuki tubuhnya, menggunakan ini untuk meningkatkan kultivasinya. Lian khawatir ibunya akan menderita, dan buru-buru mengeluarkan bel pemanggil jiwa untuk mengumpulkan hantu ibunya. Adapun hantu lainnya, Lian tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka untuk saat ini. Kematian, kalian semua harus mati di sini. Raja Yin San berteriak dengan marah saat bertarung. Setelah menyerap hantu itu, kekuatan bertarungnya meningkat secara signifikan.
Dua taring besar muncul dari mulutnya, dan wajahnya terlihat sangat ganas. Lisan tiba-tiba melompat keluar dari lingkaran pertempuran, mengeluarkan cermin, dan berteriak dengan keras, Raja Yinsan, menurutku kamu tidak kenal ampun karena hantu itu. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Cermin Yin Yang. Raja Yinsan berteriak ketika dia melihat cermin di tangan Lisan, dia ingin melarikan diri tetapi sudah terlambat, dia terkena cahaya cermin dan menghilang dengan teriakan. Setelah Lian menyaksikan pemandangan di depannya, dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Karena Raja Neraka dari Istana ke-10 memiliki aturan seperti itu, mengapa dia tidak mengeluarkannya dan membunuh Raja Yinsan tadi malam? Tendang-tendang. Raja Yinsan terbunuh, dan di awalnya mengira masalahnya sudah selesai. Siapa sangka tawa aneh datang dari tanah, dan seluruh ruang tirai mulai bergetar. Aku tidak menyangka akan sangat sulit bagi Raja Neraka dari Istana ke-10 untuk membunuh bocah nakal seperti itu. Setiap generasi benar-benar lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Suara gelap terdengar dari tanah. Siapa? Istana ke-10 Raja Neraka tiba-tiba berteriak ngeri. Lian mendengar dari nada suara pihak lain bahwa dia jelas merupakan kekuatan kuno, dan tablet Yin digunakan untuk menekannya. Metode melahap jiwa Yin yang dipelajari Raja Yinsan pasti telah diajarkan olehnya. Apa yang dilakukan Raja Yinsan semuanya direncanakan oleh orang ini, dan tujuannya adalah untuk memikat orang ke sini untuk menghancurkan monumen Yin. Saya sudah lama mengatakan bahwa menghancurkan monumen Yin akan berdampak pada formasi. Sekarang, iblis besar akan segera dilepaskan. Lian mengeluh sebentar, tapi dia sudah keluar dari makam dan keluar. Bab 1340. Boom. Begitu Lian mundur keluar makam, dia mendengar suara teredam datang dari tanah, dan kemudian dia melihat tanah tenggelam, dan seluruh makam runtuh. Apa yang terjadi? Yao Ji dan Yin Buhui, yang berada di luar, bertanya serempak. Lian tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka berdua, jadi dia langsung menyeret mereka berdua kembali satu persatu secepat mungkin. Terdengar suara, bang. Seperti seekor naga yang muncul dari air, manik berdarah seukuran bola pecah dari tanah dan membubung ke langit dengan naga bumi. Manik berwarna darah ini sangat aneh. Begitu digali, ia memenuhi langit dengan energi jahat. Bahkan cahaya matahari pun tertutupi dan berubah menjadi merah darah akhir dunia. Sebelum semua orang mengetahui apa itu manik-manik, naga bumi lainnya meledak dari tanah dan berguling menuju manik berwarna darah di udara. Kemudian manik itu meledak dan berubah menjadi 108 manik-manik ke segala arah dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Cahaya darah menghilang, dan seluruh dunia kembali normal. Apa itu tadi? Yin Buhui bertanya setelah beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Lian tidak menjelaskan. Dia samar-samar merasa bahwa manik berdarah itu adalah iblis besar yang ditekan oleh monumen Yin, tetapi dia tidak jelas tentang siapa dia. Kemudian, Istana Raja Neraka ke-10 yang keluar dari tanah dan menyerang manik berdarah itu. Saat manik berdarah itu meledak, aura Raja Neraka Istana ke-10 benar-benar lenyap. Mungkinkah dikatakan bahwa Raja Neraka dari Istana ke-10 menghancurkan manik itu dengan nyawanya? Ini bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, kekuatan iblis besar jauh lebih besar daripada kekuatan Raja Yinsan. Sudah sangat sulit bagi 10 istana neraka untuk menghadapi Raja Yinsan. Anda harus membayar harga yang lebih tinggi. Berdiri di luar gua Mo yang runtuh, Lian ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk menerobos tanah untuk melihat situasi di bawah. Akibatnya, dia tidak menemukan tubuh 10 istana neraka atau orang besar. Tapi hanya menemukan satu yang rusak di tempat monumen Lin awalnya berdiri. Dilihat dari rune yang terukir di permukaan kotak giok, itu seharusnya digunakan untuk menekan iblis besar. Lian berhati-hati dan mengumpulkan semua pecahan kotak giok, berniat mengambilnya kembali dan mempelajarinya perlahan. Setelah putus dengan Yin Buhui, Lian dan Yao Ji bergegas kembali ke kuil Shaolin secepat mungkin. Saat ini, Ibu Li masih terbaring di tempat tidur, mempertahankan penampilan yang sama seperti saat Lian pergi. Setelah mengusir semua orang keluar ruangan, Lian mengeluarkan bel pemanggil jiwa dan mengguncangnya dengan lembut. Saat bel lembut berbunyi, hantu Ibu Li terbang keluar dari roh pemanggil jiwa dan dikirim ke dalam tubuh. Terangan lembut keluar dari mulut Ibu Li, lalu Ibu Li membuka matanya. Bu, apakah kamu sudah bangun? Lian berteriak gembira. Ibu Li juga sangat senang setelah melihat Lian, tapi mengerutkan kening dan berkata, aneh sekali. Sepertinya aku mengalami mimpi yang panjang dan aneh. Rasanya seperti nyata. Lian tahu bahwa ibunya mengacu pada perjalanan ke kota hantu, jadi dia tidak menunjukkannya. Dia hanya berkata, Bu, kamu sakit. Istirahatlah yang baik dan kamu akan baik-baik saja. Ibu Li kerasukan jiwanya dan tubuhnya masih sangat lemah, tidak ada bedanya dengan penyakit serius, jadi dia memilih untuk mempercayai perkataan Lian. Kebangkitan Ibu Li dari kematian merupakan suatu hal yang patut disyukuri masyarakat, khususnya Ayah Li. Semua orang hanya tahu bahwa Lian pergi ke Fengdu, tetapi mereka tidak tahu bahwa kota hantu itu benar-benar ada, dan bahwa Lian mampu menyelamatkan Ibu Li setelah nyaris melarikan diri. Karena dia khawatir dengan ketidaknyamanan fisik ibunya, Lian tinggal bersama ibunya beberapa hari berikutnya, dan hari itu seorang samanera muda menemukan Lian. Puan Li, ada donor muda yang mencari Anda di luar. Seperti apa rupa donor muda itu? Lian bertanya.
Samanera muda itu menjawab, dia adalah pendonor laki-laki, tetapi dia memiliki bibir merah dan gigi putih. Dia terlihat seperti pendonor perempuan. Mungkinkah itu dia? Lian diam-diam terkejut, berbalik dan berkata kepada ibunya, Bu, dia mungkin temanku. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Setelah mendapat persetujuan ibunya, dia kembali menghadap biksu pemula kecil itu dan berkata, pimpin jalan. Benar saja, orang dengan bibir merah dan gigi putih serta penampilan laki-laki dan perempuan yang dikatakan biksu pemula tidak lain adalah Lisan, Raja Neraka dari Istana ke-10. Melihat Lian menatapnya, Lisan berbalik dan berkata sambil tersenyum, kenapa, ada yang salah denganku? Oh, tidak, aku hanya mengira kamu sudah mati dan ingin melihat dengan jelas. Lian menjawab, tapi diam-diam bergumam di dalam hatinya, merasakan bahwa seluruh temperamen Raja Neraka Istana ke-10 telah berubah. Jangan menebak-nebak, aku memang tubuh fana sekarang. Kata Raja Neraka Istana ke-10 sambil tersenyum. Orang ini masih sama seperti sebelumnya, dia hanyalah seekor cacing gelang, jika tidak, bagaimana dia bisa tahu apa yang dia pikirkan? Tunggu, di dalam tubuh fana ini, dapatkah dikatakan bahwa orang ini? Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui, cukup. Lisan berhenti sebentar, melihat sekeliling, dan bertanya. Apakah ini tempat yang nyaman untuk ngobrol? Lian menyadari bahwa apa yang dikatakan Lisan selanjutnya akan sangat penting, dan khawatir tembok itu memiliki telinga, dia berkata, ikutlah denganku. Setelah membawa Lisan ke kamar tempat tinggalnya, Lian menutup pintu dan berkata, tempat ini telah dibatasi oleh formasi saya. Orang-orang di luar tidak dapat mendengar percakapan di dalam. Lisan menepuk keningnya dan berkata, kamu benar. Aku memang sama seperti kamu sekarang. Aku hanyalah orang biasa. Bahkan gelar Istana Neraka ke-10 telah dihapus. Bagaimana ini bisa terjadi? Lian bertanya dengan heran. Lisan tersenyum pahit dan berkata, ini semua salahku. Aku tidak mendengarkan nasihatmu pada awalnya. Aku hanya ingin menangkap Raja Yinsan. Ini membuat kesalahan besar. Maksudmu Monumen Yin? Lian bertanya. Lisan mengangguk dan menjawab, ya, Monumen Yin itu digunakan untuk menekan monster, dan saya meminta Anda untuk menghancurkan Monumen Yin hanya untuk melepaskan monster tersebut. Meskipun pada akhirnya saya tidak ragu untuk mengkonsumsi sumbernya untuk menghancurkan monster tersebut. Tapi kesalahan besar akhirnya terjadi, jadi saya diturunkan ke tubuh fana untuk berlatih lagi. Itu juga bisa dikatakan sebagai pengalaman. Hanya setelah pahala selesai saya bisa mendapatkan kembali status saya sebagai Raja Neraka di 10 istana. Pahala dan kebajikan sempurna, apa artinya memiliki pahala dan kebajikan sempurna? Lian bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku tidak tahu banyak tentang ini, tapi hanya ada satu petunjuk, dan itu adalah 108 monster yang terbagi. Mungkin hanya dengan mengumpulkan mereka semua dan menghancurkan mereka sepenuhnya barulah manfaatnya dianggap lengkap. Saya yakin Anda bahkan tidak tahu apa yang dimaksud dengan kebajikan dan kebajikan yang utuh. Lian mengeluh dalam hatinya, berdeham dan berkata, pertanyaan terakhir, apa hubungannya dengan mengapa kamu banyak bicara dan datang kepadaku? Sebab dan akibat. Kamu dan aku sama-sama penyebabnya, jadi kita harus menanggung akibatnya bersama-sama. Ini harus dilakukan oleh kamu dan aku bersama-sama. Lisan berkata dengan wajah serius. Alis Lian menegang. Mengapa dia merasa ditipu atau diandalkan? Lisan menatap Lian, seolah aku hanya bergantung padamu. Bersambung.